Udah. Oke, mungkin Bunda bisa Pak berarti sudah tahu ya hasil putusan sidangnya seperti apa. Alhamdulillah udah tahu. Komennya seperti apa Bunda? Ya alhamdulillah udah ada putusan ya. Setelah dari bulan Maret kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya akhirnya ada putusan. Ya apapun itu hasilnya alhamdulillah ala kulli hal ya, alhamdulillah atas segala keadaan. Pasti itu tetap yang terbaik dari Allah. Memang gugatan kami ditolak oleh majelis hakim dengan beberapa pertimbangan yang kalau bagi saya secara pribadi pertimbangannya itu agak-agak lucu gitu. Seperti apa Bunda? Maksudnya dalam arti kata Bunda begitu. Sebenarnya saya udah menebak karena kan memang ada produk hukum isbat nikah palsu itu kan dengan Bambang bin Arifin yang dulu pernah saya buat dengan Bambang Pamungkas ya kan. Jadi saya udah nebak pasti itu akan mengganjal dari gugatan saya. Cuman tadi setelah saya baca hasil putusannya itu, kalau itu kan udah jelas ya memang ada produk hukum. Nah yang saya baca itu yang beberapa yang lucu tuh alasan hakim tuh satu seperti saya kan bilang kalau saya tuh nikah di Jakarta Selatan. Kenapa? Kan alamat Jakarta Timur katanya hakim gitu kan. Padahal kan sebenarnya kita mau KTP Jakarta Timur, mau nikah di Mekah kek, mau nikah di Bali, di Lombok kan itu nggak masalah. Cuman itu dijadikan hakim sebagai alasan bagian dari pertimbangan kenapa dia menolak gugatan saya. Terus dia bilang juga katanya antara saksi dari pihak saya penggugat dengan saksi dari Bambang Pamungkas pada saat menikah tidak saling tahu nama. Kan tidak ada kewajiban untuk saling kenal kan antara saksi, ya kan? Kalau misalnya nikah saksi mempelai pria si A, saksi mempelai wanita si B gitu kan. Nah si A dan si B nggak saling kenal kan nggak apa-apa, tapi itu karena tidak kenal itu dijadiin alasan gitu. Jadi alasannya itu lucu-lucu gitu. Padahal apa ya? Saya kira hanya karena si produk hukum isbat nikah aja gitu. Terus ada juga hakim menyampaikan bahwa tidak ada bukti DNA antara Anjani dengan bapaknya katanya. Dia nyampein kalau tidak ada pengajuan tes DNA gitu. Padahal jelas-jelas kami mengajukan tes DNA dan ditolak oleh majelis hakim tes DNA tersebut gitu. Tapi di situ Pak Hakim menulis bahwa tidak ada tes DNA karena kita tidak mengajukan seperti itu. Mbak, mungkin soal isbat nikah yang dibuat itu mungkin tujuannya buat apa sih gitu? Itu udah pernah dibahas waktu itu tuh. Dulu Mas Bambang pengen saya tetap kerja. Saya kan dulu bekerja di suatu tempat yang mengharuskan saya lapor nikah. Ada buku nikah berarti kan. Nah itu Mas Bambang menyarankan kepada saya udah dibikin aja bisa nggak katanya gitu. Nah dia yang membiayai pembuatan buku nikah palsu itu, tapi sama saya di cancel. Tapi memang waktu itu tuh salah saya tidak sampai selesai proses pengcancelannya itu. Jadi akhirnya si produk isbat nikahnya udah terbit, tapi memang buku nikahnya tidak ada karena memang saya tidak mau meneruskan proses tersebut. Itu yang atas nama Bambang ya, bin Amalia dengan Bambang bin Haji Arifin ya. Waktu itu tuh itu nama fiktif. Sebenarnya majelis hakim juga tahu, cuman kan memang kalau dalam kasus perdata yang dilihat itu adalah bukti formil gitu ya. Nah produk hukum isbat nikah itulah bukti formilnya. Jadi kami sebenarnya sudah menebak gitu, itu akan seperti itu. Cuman alasan-alasan hakim lain yang tertulis di hasil putusan itu yang lucu-lucunya tuh seperti itu gitu. Ada rencana untuk banding atau seperti apa? Kita belum tahu nih, belum tahu ada rencana apa-apa. Cuman saya ucapin selamat kepada Mas Bambang Pamungkas, juga kepada lawyernya Z Hasanul telah memenangkan perkara ini gitu kan, dan juga kepada majelis hakim yang sudah mensupport Mas Bambang juga dengan pengacaranya. Saya ucapkan selamat. Ya kita lihat aja pengadilan di akhirat nanti seperti apa, kan kita lebih tahu, apa kita nggak tahu gitu. Sempat kecewa juga nggak sih Mbak? Saya kalau hasil putusan saya udah nebak. Jadi sebenarnya kalau kecewa karena hasil putusannya tuh enggak ya kan. Maksudnya karena udah ketebak, karena ada terganjal produk hukum isbat nikah palsu ini nih. Tapi alasan-alasan hakim itu loh yang membuat saya akhirnya jadi, loh kok hakimnya seperti ini ya. Padahal dalam persidangan dia tahu persis, lihat bukti foto, lihat bukti video, lihat bukti segala macam tapi di surat putusan hakim menyatakan bahwa tidak terbukti ada pernikahan dengan Amalia dan Bambang Pamungkas katanya. Kenapa? Karena tergugat Bambang Pamungkas tidak mengakui adanya pernikahan. Ya sekarang mana ada maling ngaku gitu. Tapi itu yang disampaikan hakim. Nah itu yang bikin saya kecewa, alasan-alasan hakimnya gitu. Tapi kalau dia beralasan karena terganjal produk hukum yang isbat nikah itu, saya mah udah nebak gitu. Nggak kecewa, saya udah tahu pasti akan seperti itu gitu. Kan kita berpikir logis ya, oh ada ini berarti kayaknya agak susah gitu. Tapi begitu hakimnya membicarakan
masalah kayak dia tidak mengakui karena BP tidak mengakui Anjani itu anaknya. Sekarang mana ada maling ngaku gitu loh, nggak akan ada. Dan maksudnya tuh kenapa dalam yang saya kecewain tuh, hakim sebagai manusia ya kan punya hati nurani, dia lebih membela orang yang tua-tua ketimbang hak anak-anak sebagai warga negara Indonesia hanya untuk tahu asal usulnya loh gitu. Tapi hakim lebih membela orang yang tua-tua gitu loh. Bun, ini kan kasusnya jadi berarti bisa dibilang ini masuk ranah perdata ya? Iya, perdata. Gitu. Badan agama, apakah ingin berlanjut menjadi kasus pidana? Dalam arti kata nanti dari pihak sana tidak akan bisa mengelak lagi kalau misalnya sudah diajukan diminta untuk tes DNA. Iya, belum ada rencana sih. Kan tadinya saya masih punya itikat baik ingin menyelesaikan ini baik-baik dengan Mas Bambang. Kan gimana pun juga kita saudara sesama muslim ya kan, jangan ada permusuhan, jangan ada apa ya. Tapi ya nyatanya seperti ini ya, Mas Bambang menghalalkan segala cara gitu loh untuk tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Tapi kalau soal laporan secara pidana belum kepikiran ya. Tidak ingin memperjuangkan hak anak, Bu? Benar. Saya udah berusaha kan lewat pengadilan agama ini memperjuangkan hak anak-anak saya. Anak saya nanti suatu saat dewasa tahu ya saya sudah berjuang. Jadi saya pikir ya untuk sementara cukup sampai situ dulu, karena saya juga memilih jadi ibu yang bertanggung jawab aja deh buat anak-anak saya gitu. Hidup saya tetap berjalan kan gitu. Bun, mungkin ngerasa sia-sia nggak sih akhirnya putusannya seperti ini? Enggak, karena kan gini, tadinya kan saya kan tetap berjanji sama diri saya gitu, saya akan tetap menjaga nama Mas Bambang kan, tapi dia ingkar janji sama anaknya gitu kan. Nah tapi di satu sisi ketika saya menjaga nama beliau juga kan saya saya menutupi kebohongan beliau kan. Dengan adanya gugatan ini kan saya jadi lega aja. Saya nggak perlu nutup-nutupin dari orang siapa bapaknya anak-anak ya kan, siapa suami saya, mantan suami saya nggak perlu nutup-nutupin kan. Nutup-nutupin itu kan nggak enak gitu. Jadi ya udah saya lega aja sih. Saya sudah tidak melakukan atau menutupi kebohongan yang Mas Bambang minta kepada saya dari pertama nikah itu kan. Saya udah lega lah gitu. Jadi saya nggak pikir nggak ada yang sia-sia, karena hidup saya tetap berjalan normal. Akhirnya saya ya bisa hidup normal gitu, nggak nutup-nutupin sesuatu gitu. Walaupun hasil dari pengadilan. Iya, walaupun kan ini kan sebenarnya hanya untuk hak asal usul anak. Itu yang saya perjuangkan kan, bukan untuk hak saya atau apa gitu. Tapi mungkin Pak Hakim tidak paham, lawyernya BP tidak paham, Mas BP juga nggak paham, nggak apa-apa gitu. Mungkin reaksi Jen Abel sendiri seperti apa sih? Dia Belum sudah tahu dia. Tadi saya belum sempat ngobrol, kan saya juga baru tahu, kayak malah tahu duluan teman-teman. Mungkin harapan ke depannya Mbak Malia sendiri? Harapan saya ya saya tetap doakan aja semoga Mas Bambang dan teman-temannya ya, misalkan lawyernya maksud saya, dibukakanlah pintu hatinya gitu. Untuk apa sih kita menang dalam kebohongan gitu? Nggak ada manfaatnya. Kalau saya sih sebenarnya dalam kondisi seperti ini malah ya bersyukur Allah masih mau ngasih saya pahala sabar lebih banyak lagi gitu kan. Tapi yang saya takutkan adalah pihak Mas Bambang Pamungkas. Secara dunia ini aman, tapi yang namanya hakim, Allah tuh sebaik-baik hakim kan. Kita nggak tahu balasan dari Allah atas perbuatan Mas Bambang dan lawyernya untuk berbohong sedemikian rupa itu seperti apa kan, kita nggak tahu. Nauzubillah ya, itu yang lebih saya takutkan gitu. Bun, tadi Bunda sempat cerita hakim tidak mau menerima hasil tes DNA, padahal Bunda dan lawyer mengajukan itu. Kalau boleh tahu kapan sih Bunda tepatnya? Itu memang setelah pembuktian selesai. Nah, itu hanya sebagai bukti tambahan aja ya, tapi itu tidak diterima gitu. Cuman yang saya sayangkan kan hakim sudah lihat tes DNA, walaupun itu disampaikan setelah pembuktian selesai ya. Tapi di hasil keputusannya itu hakim bilang kalau kita tidak mengajukan tes DNA gitu. Itu kan kontradiksi ya. Udah jelas-jelas ada hasil tes DNA. Kita juga ngajukan gitu kan di pengadilan tapi ditolak oleh majelis hakim. Kenapa di surat hasil putusan disebut bahwa kita tidak mengajukan gitu? Itu gimana Pak? Berarti Bunda dan lawyer sempat mengajukan ya? Sempat, tapi ditolak oleh majelis hakim. Alasannya ditolak kenapa? Katanya buru-buru soalnya ditunggu sama Mahkamah Agung katanya gitu. Oh, jadi mengajukannya itu setelah pembuktian, gak dari awal Nggak. banget sidang? Pada saat pembuktian kita udah ngajuin. Oh, jadi maksudnya nggak di awal-awal sidang Ya sebenarnya udah mulai, cuman belum direspon atas Oh, terakhir baru gitu. dikasih keputusan bahwa nggak usah gitu. Karena kan percuma kan, BP-nya juga pasti nggak mau, kata hakimnya gitu. Berarti hakim berpendapat sendiri ya Bun, bisa dibilang seperti itu gitu. Ya dia bebas lah. Oh.
bebas. Udah. Oke. Oke.